Pemirsa, penyebaran virus corona di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Virus ini masih mengamuk dengan menyasar orang-orang yang abai dengan protokol kesehatan. Meski demikian, hingga kini sudah ada 46.000 warga Indonesia yang dinyatakan sembuh dari penyakit virus corona. Lantas bagaimana pengobatannya sehingga puluhan ribu orang bisa sembuh? Selain itu, bagaimana pula dengan keampuhan obat dari Universitas Airlangga yang mulai disebar ke sejumlah rumah sakit berupa racikan kombinasi dari 5 obat. Untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami saat ini Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Zulis Ikawati, dan nanti juga akan bergabung bersama kami ada dari Badan Intelijen Negara dan juga dari pakar kesehatan Universitas Indonesia, Profesor Ari Faryal Syam. Assalamualaikum, selamat sore, Profesor Zulis. Selamat sore. Baik, Prof. Zulis, Anda melihatnya seperti apa ketika sudah adanya optimisme dari Indonesia, ditemukannya kombinasi 5 obat racikan yang efektif untuk melawan virus corona ini, Prof. Zulis? Baik, saya kira kita menyambut gembira jika memang sudah ditemukan. Yang kami ketahui tentang obat ini, jadi kalau tidak salah, tanggal 12 Juni 2020, waktu itu gugus tugas COVID-19 bersama-sama dengan BIN dan UNER mempublikasikan ada temuan, ya, ada 5 macam kombinasi. Di mana kombinasi itu adalah lopinavir ritonavir dengan azitromisin, kemudian ada lopinavir ritonavir dengan doxycycline, kemudian ada lopinavir ritonavir dengan clarithromycin, kemudian hidroksikloroquine dengan azitromisin dan hidroksikloroquine dengan doxycycline. Pada dasarnya obat-obat ini semuanya sudah merupakan obat yang beredar, dan beberapa obat ini memang sudah pernah dicobakan untuk virus COVID-19, ya. Jadi seperti lopinavir ritonavir itu asalnya atau awalnya adalah obat untuk HIV, ya, merupakan obat untuk HIV, tetapi karena sama-sama sebagai antivirus, kemudian di beberapa negara memang pernah dicobakan, ya, di China dan di beberapa negara lain dicobakan dan nampaknya mungkin berhasil begitu. Nah, kemudian dikombinasi dengan beberapa antibiotik. Jadi di sini lopinavir ritonavir oleh tim dari UNER dan BIN ini mengkombinasikan dengan beberapa antibiotik, ya, seperti azitromisin, doxycycline begitu. Itu merupakan antibiotik yang sering dipakai di dalam terapi pada penyakit pernapasan bagian atas, ya, terutama kayak infeksi pernapasan. Nah, sehingga ini merupakan seperti bukti, ya, apakah benar kombinasi ini bisa memberikan efek yang positif pada COVID di Indonesia. Karena yang saya dengar memang mereka mencoba mengujikan secara in vitro pada virus SARS-CoV-2 yang diisolasi dari pasien-pasien yang di Indonesia. Jadi saya kira ini satu tahapan yang baik sekali di mana kita mencobakan obat-obat ini, kombinasi ini, walaupun ini sebetulnya kombinasi yang sudah ada di pasaran, kemudian dicoba dikombinasikan dengan ada 5 kombinasi ini dengan COVID yang ada di Indonesia. Saya kira ini satu tahapan yang baik dan tentu saja ini tidak cukup hanya dengan uji in vitro yang tadi disampaikan, tetapi harus dibuktikan secara klinis. Maka sekarang ini nampaknya sedang dalam proses pengujian klinis di beberapa rumah sakit di Indonesia. Oke, nah Prof, kita ingin tahu dari kombinasi 5 obat antibiotik ini apa sih responnya ke tubuh orang, baik yang orang yang sakit atau mungkin orang yang berusaha untuk mencegah, meskipun ini obat, ya, bukan vaksin? Bukan, ya, ini adalah obat. Jadi sekali lagi obat ini adalah obat antivirus. Jadi tentunya sasarannya adalah virus, dalam hal ini adalah virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Harapannya dengan obat ini diberikan, maka nanti akan membunuh virus-virus yang sudah menginfeksi dari tubuh manusia. Tapi tentu saja efek dari obat tentu ada, ya. Jadi lopinavir ritonavir misalnya ini memang ada efek samping terkait dengan mual muntah misalnya, ya, ada efek-efek terhadap gastrointestinal, ya. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Tapi secara efikasinya secara in vitro sudah terbukti, tetapi memang kita harus menunggu juga hasil uji kliniknya. Begitu. Baik, Prof. Zulis, tadi Anda menyebutkan kombinasi seperti lopinavir, doxycycline. Sebagai guru besar farmasi, apakah Anda bisa menjelaskan kalau ini digunakan secara jangka panjang, taruhlah 14 hari, ada efek samping tidak ke tubuh kita? Oke, baik. Jadi kalau lopinavir ritonavir sendiri itu merupakan obat HIV. Kita tahu bahwa obat untuk HIV pasti digunakannya jangka panjang karena obat ini tidak penyakitnya bukan penyakit jangka pendek untuk HIV. Nah, sehingga tentunya keamanannya pastinya sudah dipertimbangkan begitu. Jadi saya tadi sampaikan bahwa untuk lopinavir ritonavir ini beberapa efek samping yang paling sering dijumpai pada penggunanya adalah rasa mual muntah seperti itu dan kemudian meningkatnya ALT AST atau gangguan fungsi hati begitu. Sehingga
untuk orang-orang yang menggunakan ini tentu harus pantau terkait dengan fungsi SGPT-SGOT-nya. Jadi biasanya akan sedikit meningkat begitu, walaupun itu sifatnya individual ya, jadi mungkin tidak semua orang mengalami hal yang sama. Artinya kalau dalam waktu 14 hari saja, saya juga sih tidak terlalu berbahaya, artinya efeknya itu masih bisa ditoleransi, tapi tentu saja tetap harus dipantau pada orang-orang yang mungkin sensitif. Sehingga buat mereka yang sudah dari awal memang sudah ada gangguan fungsi hati, misalnya sudah SGPT SGOT-nya tinggi, kita harapkan jangan digunakan untuk obat ini. Karena memang bisa meningkatkan begitu. Ini kan berarti bisa dikatakan ini obat bisa dipergunakan, tapi harus hati-hati dengan orang punya gangguan fungsi hati. Nah, dari 5 jenis obat-obatan yang dikombinasikan untuk pengobatan COVID ini, Prof, apa efek sampingnya untuk orang-orang dengan penyakit tertentu? Apakah ada orang-orang dengan penyakit tertentu tidak boleh sama sekali mengkonsumsi obat ini ketika mereka terinfeksi COVID, Prof? Kalau saya lihat dari obat-obat ini tadi, kebanyakan kan ini lopinavir, ritonavir ya. Nah, itu tadi efeknya ke arah fungsi hati. Kemudian yang obat yang lain adalah hidroksikloroquine. Dikombinasikan dengan azitromisin. Hidroksikloroquine itu nanti efeknya ke arah jantung. Jadi bisa meningkatkan gangguan ritme jantung begitu. Tapi tentu saja ini juga tidak terlalu sering, tetapi tetap harus diperhatikan. Sehingga orang-orang yang sudah memiliki gangguan jantung, maka tidak disarankan menggunakan hidroksikloroquine ini. Apalagi dikombinasi dengan azitromisin yang sama-sama bisa mempengaruhi fungsi jantung juga, karena bisa memperpanjang istilahnya QT ya, ada suatu ukuran di dalam EKG begitu. Nah, itu perlu perhatian untuk mereka yang akan menggunakan ini. Baik, kita ke Prof. Fahri. Prof. Fahri, apakah Anda melihatnya ini langkah yang berisiko ketika semua obat yang tadi kombinasi dijelaskan ini kan harus bisa dibuktikan melalui penelitian. Tapi ini baru dicoba, kemudian efektif, ketika tidak efektif ada efek sampingnya. Seperti apa Prof. Fahri melihatnya? Ya, sekarang kan kita bicara soal uji klinik ya. Ya, ini kali lagi ini pertama, tadi seperti Prof. Juli sampaikan, bahwa obat ini kan, terus terang saya sampai saat ini kan obat untuk, untuk COVID-19 ini kan belum ada obatnya. Berarti obat-obat yang diberikan ini dalam rangka uji klinik. Nah, ketika dilakukan uji klinik tentu ada tahapannya. Oke, tadi sebutkan ini vitro bisa. Kemudian ketika kita mau melakukan uji klinik, karena obat-obat ini memang bukan diindikasikan, karena memang tadi obatnya itu memang belum ditemukan, belum terbukti efektif untuk COVID-19, maka dia harus pertama ada izin dari Badan POM terlebih dahulu bahwa obat ini mau digunakan untuk uji klinik. Ketika juga dalam proses yang namanya uji klinik itu harus lolos dulu dari komite etik, ya baik itu di rumah sakit atau di fakultas kedokteran, itu tergantung dari mana begitu ya. Nah, di komite etik itu disitulah dipertanyakan oleh tim komite etik. Pertama, kira-kira obat ini, kombinasi ini efek sampingnya apa? Satu, ya kan? Kemudian kalau efek samping, kira-kira upaya apa yang dokter harus lakukan apabila terjadi efek samping ini, gitu. Nah, kemudian juga kalau terjadi sesuatu, misalnya disyaratkan misalnya kontaknya ke siapa, misalnya. Kemudian juga ada inform concern terhadap pasien bahwa dia mendapatkan obat dalam rangka uji klinik. Jadi itu semua yang akan dipertanyakan oleh komite etik. Oke, itu lolos misalnya, kemudian masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit pun ada sistemnya, ya, apalagi kalau rumah sakit yang memang sudah lolos. Kita gini ya, beberapa rumah sakit, saya ambil contoh Mas Cipto Mangunkusumo, itu sudah lolos GCI yang ketiga. GCI yang ketiga itu adalah Joint Commission Internasional, jadi sudah lolos sebagai rumah sakit bertaraf internasional untuk melakukan riset uji klinik. Jadi sekali lagi, melakukan uji klinik pun juga ada syarat-syaratnya gitu di dalam proses tersebut. Karena tadi apakah ada sistem di mana evaluasi dan monitoringnya bagus atau tidak gitu. Kemudian obat-obat ini taruhnya di mana begitu. Jadi sekali lagi sebenarnya menurut saya tidak simpel untuk melakukan uji klinik obat seperti ini. Tapi oke lah, saya rasa proses itu sudah dilewatin kalau sekarang ada di rumah sakit. Yang kita tunggu adalah hasilnya tadi. Bagaimana hasil uji klinik ini gitu. Jadi itu yang mungkin juga artinya di dalam masa seperti ini kan juga ada solidarity trial dari WHO ya, itu juga dilakukan. Kemudian yang dengan Avigan pun itu juga sedang dilakukan. Jadi ada beberapa uji klinik yang sedang dilakukan saat ini
yang kita tunggu hasilnya bagaimana, nanti kita lihat mana yang efektif gitu. Di luar negeri pun juga kan itu terus dilakukan mengenai uji klinik ini gitu. Oke. Nah, Dokter Ari, ini kan ada uji klinis yang dilakukan ya untuk pasien-pasien yang sudah terjangkit dengan COVID-19 ini. Nah, uji klinis memang masih dalam proses, tapi ada yang mengatakan bahwa sudah memperlihatkan respon positif dari uji klinis tersebut. Nah, ini apakah artinya bisa dikatakan bahwa sudah dekat waktu kita untuk melihat ini ada obat COVID-19? Dokter Ari, tapi nanti dijawab ya, kita harus jeda, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi pemirsa.